Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Ayah Bunda yang saya hormati, topik pembicaraan kita kali ini adalah tentang kemandirian. Jadi bagaimana guru, orang tua melatih anak-anak supaya kelak menjadi orang yang mandiri. Orang yang mandiri yang kita maksudkan adalah yang mampu mengatasi masalahnya sendiri ya, tanpa bergantung kepada orang lain, termasuk kepada kedua orang tuanya. Jadi apa yang harus dilakukan? Mari kita bahas ya. Saya sebelumnya menceritakan beberapa kisah nyata ini ya. Suatu ketika teman saya ditelepon oleh buliknya malam ya. Dia bertanya kalau mau melegalisir ijazah SMA itu di mana gitu ya. Ya pada waktu itu aturannya adalah di Dinas Pendidikan di kabupaten kota gitu ya. Kemudian dijelaskan kepada buliknya oleh teman saya. Paginya buliknya ngebel lagi gitu. Apakah teman saya itu punya kenalan gitu di dinas tersebut gitu. Lalu teman saya memberikan nama gitu yang dia kenal di dinas pendidikan setempat. Sekitar 9:30 buliknya ngebel lagi bahwa teman saya itu, kenalannya teman saya itu nggak ada di kantor gitu, dia sedang berada di luar gitu. Nah terus bagaimana caranya gitu? Jadi Bapak Ibu, mari kita pikirkan ya kejadian ini. Buliknya ini, jadi yang ditanyakan tadi adalah sebut saja Fulan ya, terkait anaknya yang mau ngurus ijazah itu, usianya sudah 28 tahun pada waktu itu. Dia sudah lulusan S1. Dia sudah punya anak satu, jadi sudah berumah tangga dan sudah punya anak satu. Nah jadi ngurus ini, dan dia kenal dengan teman saya karena saudara sepupu kan. Tetapi kenapa melalui ibunya gitu, kenapa nggak nelpon langsung? Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kenapa dia tidak berani bertanya langsung di dinas tersebut, ke satpam atau di frontliner atau di siapapun ya, front office ya, itu kalau ngurus ini di mana, di bagian apa, kenapa enggak? Jadi nanya bergantung kepada ibunya gitu. Lalu teman saya mencoba mendalami bagaimana sih orang tuanya mengasuh anak ini. Ternyata anak ini adalah anak laki-laki satu-satunya yang anak ini ditunggu gitu ya dulu kehadirannya, jadi sangat disayangi dan ibunya berada, sehingga boleh dikatakan anak ini tidak boleh kenapa, tidak boleh jatuh, tidak boleh luka, tidak boleh apapun. Dan sekarang dia mau memperbaiki masalah-masalah listrik sederhana saja dia tidak berani. Itu contoh pertama betapa ketika anak itu tidak tepat ketika mengasuhnya di masa kecil terkait dengan pengembangan kemandiriannya, kita mendapatkan anak-anak yang seperti itu ya, jadi masih bergantung kepada ibunya gitu. Contoh yang kedua begini, ada keluarga yang orang tuanya itu kaya ya, jadi ekonominya serba berkecukupan, ingin anaknya hidup nyaman ya, setiap anaknya didampingi satu babysitter ya. Nah, kemudian sehingga ketika setiap sekolah itu semuanya sudah disiapkan oleh babysitter. Bahkan ketika di TK dan awal-awal SD, anak ini tinggal duduk, sudah dipakaikan kaos kakinya, sudah dipakaikan sepatunya, sudah disiapkan tasnya dan seterusnya. Jadi tanpa tantangan sama sekali gitu ya. Tapi apa yang terjadi suatu ketika anak ini umur sekitar 26 tahun dalam posisi menganggur, dan kedua orang tuanya ekonominya sudah tidak sekuat dulu lagi ya boleh dikatakan lemah gitu. Dan dia baru saja bercerai ya, boleh jadi istrinya tidak tahan punya suami yang
ya sama sekali tidak mandiri gitu kan. Nah, dia minta dicarikan pekerjaan. Seharusnya dia kan memang bisa nyupir karena memang dulu pernah punya mobil ya. Kenapa dia tidak melamar mencari pekerjaan sebagai supir gitu? Contoh yang ketiga adalah contoh yang sebaliknya. Jadi ada seorang anak ya. Jadi oleh Allah itu kedua tangannya hanya sampai siku gitu. Jadi takdirnya semacam itu. Tapi apa yang terjadi? Anak ini bisa naik sepeda. Anak ini bisa minum sendiri pakai gelas. Anak ini pernah baca puisi ketika dia masih SD ya. Pakai buku di acara 17 Agustusan ya. Dan sekarang anak ini sudah lulus sarjana psikologi UI. Anak ini sudah bekerja ya, orang ini ya, karena atau anak ini ya sudah bekerja di HRD sebuah perusahaan. Dan anak ini juga pengusaha di bidang hortikultura ya. Jadi dia punya tanah sekitar 1000 meter, ditanami berbagai sayuran dengan media hidroponik dan lain-lain, dan dia jual secara online dan laku gitu. Dan anak ini punya istri seorang bidan yang cantik, dan anak ini sekarang sudah punya anak yang satu. Pertanyaannya, bagaimana kedua orang tuanya mengasuhnya? Yang pertama, dia saudara bertiga yang diajak kemana-mana justru anak ini. Ada kecenderungan sebagian orang tua ketika anaknya berkebutuhan khusus atau disabilitas itu disembunyikan gitu, karena dianggap aib, dianggap memalukan gitu. Tapi orang tuanya tidak. Anak ini yang diajak kemana-mana jalan sehat, anak ini yang diajak mertamu, anak ini yang diajak, dan seterusnya. Karena dia ketemu banyak orang dan dia diterima oleh banyak orang dan tumbuh rasa percaya dirinya. Suatu ketika anak ini jatuh ya, kalau anak yang tangannya normal tentu bangkit dari jatuh mudah, tapi ini luar biasa susah payah dia ya. Tapi oleh orang tuanya dengan sabar disemangati untuk berusaha bangkit, dan benar dengan keluar keringatnya banyak sekali, tapi dia berhasil bangkit. Ini penting menumbuhkan rasa percaya dirinya bahwa aku bisa gitu, aku mampu gitu, aku adalah kuat. Nah, itu yang ditanamkan oleh orang tuanya. Akhirnya seperti yang tadi saya sampaikan, anak ini sekarang hidup sendiri, bahagia, menempati rumah sendiri, pengusaha, dan bekerja di perusahaan dengan posisi yang cukup baik. Dan dia saya tidak tahu sekarang bagaimana, tapi dengar-dengar dia sedang mengejar beasiswa di Belanda gitu. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita lakukan di masa kecilnya ternyata memberikan efek yang luar biasa ketika dia dewasa. Jadi mari kita tanamkan kemandirian kepada anak-anak kita ya. Kita biasakan sejak dini. Biarkan anak-anak sejak kecil sudah terbiasa mengatasi masalahnya sendiri. Masalah-masalah yang sederhana. Jatuh dia bangkit sendiri. Dia pakai sepatu sendiri, dia pakai kaos kaki sendiri, dia pakai baju sendiri. Mungkin lama ya memasukkan kancing aja karena motorik halusnya belum sempurna, mungkin lama gitu, mungkin kesulitan ya. Tapi biarlah anak-anak itu belajar ya. Jadi supaya dia kelak menjadi motorik halusnya tumbuh berkembang baik, sikap mental kemandiriannya berkembang kuat ya, sehingga dia memang benar-benar menjadi orang yang kuat. Jadi di kelompok bermain, di TK, di lembaga-lembaga PAUD itu sebenarnya sudah dibiasakan anak-anak melakukan pembiasaan kegiatan-kegiatan yang mengembangkan mental kemandirian anak-anak. Misalnya apa? Jadi dia sudah diimbau dan bekerja sama dengan orang tuanya supaya dibiasakan memakai baju sendiri. Kemudian jika ada kegiatan berenang, anak-anak melepas baju sendiri, pakai baju sendiri, dan seterusnya.
ketika datang di kelas dia mencopot sepatunya, dia mencopot kaos kakinya, demikian pula ketika pulang dia pakai sendiri kaos kakinya dan dia pakai sepatunya sendiri. Nah, jadi juga ada sekolah-sekolah yang anak-anak juga diajari melipat bajunya sendiri gitu ya. Jadi dengan ya tiap hari dia melipat baju, kemudian ada kegiatan mewarnai dan lain-lainnya ya. Nah, tentu dia pakai baju tadi lama, dia pakai sepatu lama, dia melipat baju tidak rapi gitu, karena memang pekerjaan anak-anak segala sesuatunya masih belajar, segala sesuatunya belum sempurna, itu biasa. Tanggung jawab kita adalah terus memberikan kesempatan dan menyemangati. Termasuk ketika di sekolah itu mungkin ada kegiatan makan makan bersama ya. Mungkin ada sekolah setengah hari sehingga ada acara makan siang, makan bersama. Ajarkan kepada anak-anak, biasakan kepada anak-anak mencuci piringnya sendiri-sendiri. Tentu karena anak-anak ini masih usia dini, ya piringnya jangan piring yang gampang pecah ya, mungkin dari plastik atau apapun. Kemudian yang kedua, tentu ketika dia mencuci piring belum bersih, nggak apa-apa dia mencuci piring lalu ditaruh di tempatnya. Ketika anak-anak itu pulang, dicuci lagi oleh gurunya. Poinnya ini bukan anak-anak ini supaya membantu gurunya mencuci piring, bukan. Agar anak-anak ini terbiasa menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab atas semua yang menjadi tanggung jawabnya ya, termasuk mencuci piring tadi ya. Nah, saya pernah menyaksikan dua hal yang tidak bagus ya. Jadi ada suatu ketika anak-anak itu menempel gitu ya, kegiatannya itu menempel ya. Nah, orang tuanya menengok dari balik jendela, kelihatan hasil tempelan anaknya ini menceng gitu. Nah, kemudian orang tuanya masuk, hasil pekerjaan anak itu ditarik kembali, dicabut kembali, lalu dipasang kembali supaya lurus di garisnya gitu. Mari coba kita pikirkan bagaimana perasaan anak itu. Tentu anak itu kecewa, tentu anak ini marah, tapi dia tidak berdaya. Kalau itu terjadi terus-menerus oleh orang tuanya misalnya, maka kita akan mendapatkan anak-anak yang apatis, anak-anak yang tidak punya ide, anak-anak yang tidak punya gagasan, anak-anak yang tidak peduli, dan perilaku-perilaku negatif lainnya. Dan kita tidak ingin terjadi semacam itu. Kemudian saya juga sering menyaksikan kan sekarang banyak orang itu menyediakan wahana mewarnai, dipakai styrofoam ya di pinggir-pinggir jalan itu. Cucu saya yang 2,5 tahun itu sudah mewarnai sendiri karena dia ngikuti kakaknya yang hampir 6 tahun umurnya ya. Kakaknya mewarnai di situ, cucu saya yang 2,5 tahun juga minta mewarnai. Ya namanya mewarnai anak 2,5 tahun tentu ya jauh dari ya nggak kena sasaran dan lain-lain, tapi dia sangat menikmati dan saya biarkan terus seperti itu. Sementara saya sering menyaksikan ada ibu atau kakaknya atau bapaknya ya, jadi membantu. Jadi yang menyelesaikan mewarnai yang lebih banyak adalah orang tuanya karena dia lebih cepat dan lebih lalu anak ini mewarnainya hanya sedikit. Jadi pertanyaannya siapa yang belajar ini? Anaknya atau orang tuanya? Ini yang harus dikelirkan Bapak Ibu ya. Jadi pesannya adalah biarkan anak-anak melakukan sendiri yang menjadi tanggung jawabnya, yang menjadi kesenangannya, dan beri kesempatan dan kita harus sabar untuk itu. Lalu Bapak Ibu, tugas guru dan orang tua apa ya untuk membangun ini ya. Yang pertama memberi kesempatan kepada anak-anak seluas-luasnya kesempatan itu ya. Dengan sabar kita menyelesaikan tugas-tugasnya, tugas mewarnai, menempel, melipat baju, memakai baju dan tugas-tugas lain, termasuk ketika habis
bermain gitu, memasukkan mainannya kembali ke tempat semula ya. Jadi bukan gurunya yang ngeringkesi gitu ya, merapikan. Biarlah anak-anak merapikan walaupun tidak rapi benar ya. Walaupun ketika anak-anak pulang gurunya merapikan kembali tidak masalah, tetapi penanggung jawab utama merapikan, memasukkan kembali mainan, mengembalikan ke tempat semula itu adalah anak-anak dan itu adalah pembelajaran. Bahkan di beberapa sekolah anak-anak itu juga dibiasakan mengelap jendela, melap pintu, menyapu gitu. Bukan lantaran kita ingin dibantu karena hasil pekerjaan anak-anak juga tidak rapi, tetapi menanamkan sejak dini, sejak awal sikap kemandirian ini. Kemudian yang kedua adalah bersikap sabar dan telaten ya. Jadi ketika kadang-kadang kita nggak sabar ya, ketika anak-anak mengancingkan baju satu aja sudah sulit ya, lalu kancing yang berikutnya dibantu oleh orang tuanya, dibantu oleh gurunya supaya cepat gitu. Nah, anak ini menjadi tidak berkembang. Mengancingkan baju itu setidaknya ada 2 persoalan utama ya. Yang pertama motorik halusnya dilatih gitu. Nah, yang kedua adalah ini sikap mental bahwa aku bisa gitu. Tentu setelah dia berhasil menuntaskan pekerjaannya, memasang kancing di 4 lubang, tentu ini adalah effort yang luar biasa dan ini pembelajaran yang besar bagi dia gitu. Bagi orang dewasa remeh, tapi bagi dia itu ada sesuatu yang luar biasa. Beri kesempatan anak-anak itu melakukan hal semacam itu. Yang ketiga adalah ketika anak-anak terlihat menyerah, terlihat mulai capek, mulai putus asa, tugas guru dan orang tua adalah menyemangati. Ayo nak, lanjutkan. Bapak Ibu tahu, Bunda tahu bahwa kau anak yang kuat, kau anak yang mampu. Ayo lanjutkan gitu. Ayo. Kau boleh minum dulu, istirahat sejenak, nanti lanjutkan. Nah begitu dia nanti selesai itu apapun hasilnya ya, itu beri pujian ya, mungkin pakai tos, mungkin tepuk tangan, mungkin jempol atau apapun. Nah kan kamu mampu kan, kamu karena memang kamu tahu nggak, kamu memang anak hebat, mampu kamu bisa dan mama yakin memang kamu bisa melakukan ini. Buktinya kan bisa kan, bagaimana perasaan anak itu gitu ya, tentu bangga dan itu penting untuk mengembangkan konsep dirinya yang positif gitu. Nah, yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah jangan sekalipun mencela hasil kerja anak-anak ya. Namanya anak-anak masih belajar, ketika mewarnai banyak yang keluar garis. Jangan dicela, jangan ngomong begini loh, kok ini banyak yang keluar garis, jangan. Yang kita hargai adalah jeripayanya. Wow, kamu sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kamu anak yang semangat gitu. Ibu bangga kepadamu dan seterusnya ya. Jadi dipuji, sama sekali jangan mencela. Jadi saya ulangi sekali lagi, hasil pekerjaan anak-anak karena memang tahap belajar ya tentu tidak sempurna. Oleh karena itu jangan dicela, tapi sebaliknya harus diberi pujian. Pujian itu adalah penguatan. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi itu yang kira-kira harus kita lakukan terus menerus. Mungkin suatu ketika ada kejadian begini, seorang anak ya terlambat ke sekolah karena dia tadi memakai baju sendiri sesuai pesan gurunya, harus pakai baju sendiri, harus pakai celana sendiri, harus pakai kaos sendiri, harus pakai sepatu sendiri. Anak-anak tertentu mungkin karena memang tidak terbiasa atau karena memang motoriknya belum berkembang seperti teman-temannya. Jadi memang pertumbuhan perkembangan anak-anak itu tidak selalu sama meskipun usianya sama ya. Jadi bisa jadi satu sama lain berbeda dan itu harus dipahami dan diterima. Dan kemudian anak ini ternyata memang lama, kemudian akhirnya terlambat gitu ya. Nah, ketika sampai di sekolah, orang tuanya harus begini kepada gurunya. Maaf Bu, terlambat, anak ini tadi sudah belajar pakai kaos kaki sendiri,
pakai sepatu sendiri, pakai celana sendiri, pakai baju sendiri dan berhasil gitu. Jadi kalimatnya semacam itu. Ya. Lalu gurunya harus menguatkan lagi ya, menambahi lagi penguatan, memberi jempol, memberi senyum, memberi tos atau memberi tepuk tangan. Bagus nak, Bu Guru juga bangga kepadamu. Seperti itu. Jadi dia terlambat, tapi yang ditonjolkan adalah bahwa dia sudah menuntaskan tanggung jawabnya sendiri. Jangan terbalik. Terus ngomongnya begini misalnya, maaf Bu terlambat, ini tadi lo pakai baju kelamaan gitu. Nah itu tidak bagus, itu kontraproduktif ya. Jadi oleh karena itu anak-anak harus selalu mendapatkan pujian, penguatan, tidak dicela gitu ya. Kemudian diberi kesempatan dan kuncinya adalah sabar ya. Dan kuncinya adalah mengerti ilmunya bahwa memang masa usia dini ini memang masa belajar gitu. Apapun hasilnya ya memang cara belajar, dan untuk sekali lagi yang dua hal terpenting adalah melatih motorik halusnya, dan yang kedua adalah melatih mengembangkan sikap kemandiriannya agar kelak dia menjadi orang dewasa yang benar-benar kuat dan benar-benar merasa dirinya adalah mampu mengatasi semuanya. Jadi konsep diri yang positif. Sekarang mungkin kita harus susah payah ya menekan perasaan, tapi kelak kita akan memanen hasilnya, memiliki anak-anak yang tumbuh, berkembang menjadi orang yang mandiri, yang sekali lagi mampu mengatasi semua problema-problema kehidupannya sendiri. Dan setelah itu dia membantu persoalan keluarganya, masyarakatnya, bahkan negaranya. Yang terakhir saya punya sebuah cerita ya tentang anak kupu-kupu yang berusaha keluar menerobos kepompongnya ya. Jadi hari itu dia berusaha sekuat tenaga terus menerobos kepompong itu, tetapi setelah setengah hari bersusah payah berjam-jam ya, hanya membuka sedikit sekali gitu. Akhirnya dia capek, lemas dan tertidur. Besok paginya dia berusaha sekali lagi gitu ya, berjam-jam setengah hari, dan hanya buka sedikit lagi ya, 1 rambut 2 rambut gitu. Tidak cukup untuk mengeluarkan tubuhnya gitu. Kemudian hari ketiga melakukan hal yang sama, dan yang terbuka kepompongnya juga hanya sedikit gitu. Akhirnya ada seorang pemuda yang baik hati yang sejak hari pertama mengamati kejadian itu, kepompongnya digunting oleh oleh pemuda yang baik hati ini. Digunting, lalu anak kupu-kupu ini dikeluarkan. Apa yang terjadi? Kupu-kupu ini kedua sayapnya lemah, lunglai, tak berdaya, dan kupu-kupu ini tidak bisa terbang selama hidupnya. Rupanya pemuda ini tidak mengerti bahwa ketika setiap kali sayapnya dipakai menekan kepompongnya, itu Tuhan mengatur ada cairan di tubuhnya yang menyemprot di kedua sayapnya. Besoknya juga dilakukan hal yang sama. Sampai berhari-hari, 7-10 hari, barulah terbuka secara cukup, dan kupu-kupu itu berhasil menerobos dan langsung terbang. Karena kedua sayapnya sudah setiap hari ada cairan yang disemprotkan dari tubuhnya, menjadi makin hari, makin lama, makin kuat. Tetapi jika proses itu dilewati, maka kita mendapatkan kupu-kupu yang lemah, yang tidak bisa terbang selamanya. Demikian pula anak-anak kita yang ketika masa kecilnya banyak berjuang, berkeringat, menuntaskan pekerjaannya ya, tadi pekerjaan ringan ya, pakai sepatu, pakai baju dan lain-lain, tetapi dan dikuatkan, kita mendapatkan anak-anak yang mandiri. Tetapi sebaliknya dibantu-bantu seperti kupu-kupu, lemah, tak berdaya dan seterusnya. Semoga anak-anak kita tumbuh dan berkembang menjadi orang-orang yang kuat,
yang mandiri, yang mampu mengatasi masalahnya sendiri, serta mampu membantu masalah-masalah saudaranya, keluarganya, masyarakat, bangsanya. Dan selalu kita doakan anak-anak ini doa terbaik untuk mereka. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke gurun engkau ikut, ke kutub maupun turun, bersama sehidup semati. Demikian pernah kau ucapkan janji, menangis kita berdua, tertawa bersama. Tapi kini apa terjadi? Segalanya kau tak peduli lagi, dan yang lebih menghancurkan kalbu, kau berjumpa di depanku. Terima kasih, selamat berjuang.